Saudaraku, Syekh Ibnu Athaillah menulis dalam karyanya, Al-Hikam, jangan sampai permintaanmu kepada Allah, engkau jadikan sebab pemberian Allah. Jadi, manakala kita berdoa, meminta kepada Allah, janganlah kita menganggap bahwa Allah memberi disebabkan permintaan kita kepadanya. Karena jika demikian, maka berarti Allah diatur oleh kita. Tidak demikian. Hakikat, doa yang kita panjatkan kepada Allah adalah bentuk ibadah kita kepadanya. Demikian juga dengan ikhtiar yang kita lakukan, itu adalah amal soleh kita. Perkara Allah memberi, Allah mengabulkan, maka itu mutlak kehendak Allah semata. Sungguh, Allah Maha mengetahui keperluan seluruh makhluknya, termasuk kita. Bahkan kita punya keperluan juga, itu adalah kehendak Allah. Dan, yang menyediakan segala sesuatu yang bisa memenuhi keperluan kita pun, adalah Allah. Jadi, sebelum kita meminta kepada Allah, maka sesungguhnya Allah sudah mengetahui keperluan kita. Mengapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Jadi, ketika Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan meminta kepadanya, maka itu bukanlah agar kita memberitahu keperluan kita, melainkan supaya kita beribadah, tunduk, bersandar, dan memohon hanya kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya doa adalah ibadah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi. Kita bisa merasakan lapar, namun kita tidak mengerti mengapa kita harus merasakan lapar. Kemudian, kita memerlukan makanan dan makanan pun ada, sehingga kita bisa menutupi rasa lapar kita. Bagaimana itu terjadi? Tiada lain adalah karena Allah mencintai kita, Allah menciptakan rasa lapar, dan Allah yang menciptakan makanan. Allah menciptakan haus, Allah pula menciptakan air. Allah menciptakan paru-paru, dan Allah pula menciptakan oksigen. Subhanallah. Saudaraku, Allah memberi bukan karena kita meminta, namun karena Allah Maha memberi. Kita diperintahkan berdoa dan meminta adalah sebagai bentuk ibadah kepadanya. Bayangkan jikalau setiap yang kita perlukan hanya bisa kita peroleh dengan cara meminta terlebih dahulu, tentu banyak hal yang sampai hari ini belum kita miliki, padahal sangat kita perlukan. Jangan dulu jauh-jauh, kita perhatikan diri kita sendiri. Perhatikan rambut kita, warnanya, bentuknya, tingkat kelenturannya, jumlahnya, kecocokannya dengan bentuk wajah kita, pertumbuhannya meski berulang kali kita pangkas. Ketiadaan rasa sakit ketika kita memangkasnya. Masya Allah.
Kita tidak pernah memintanya, namun Allah memberikan secara sempurna dan sangat detail, cocok dengan keperluan kita. Itu baru rambut, belum organ lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa adalah saripati ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang terpenting dari doa bukanlah terkabulnya doa. Yang terpenting dari doa adalah kita menjadi hamba Allah yang tunduk, dan hanya menjadikan Allah semata sebagai tempat bersandar dan meminta. Boleh jadi, yang kita dapatkan sesuai dengan doa kita, namun boleh jadi tidak sesuai dengan doa kita. Namun, itu tidaklah penting, karena yang penting dari doa kita adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baiknya doa adalah yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Salah satu doa yang bisa kita contohkan adalah doa Nabi Yunus alaihi salam manakala beliau berdoa, "Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zolim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Dalam doa ini, Nabi Yunus alaihi salam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bertasbih mensucikannya bahwa setiap perbuatan Allah pastilah yang terbaik, meski hal itu tidak sesuai keinginan kita sebagai makhluk. Apalah arti keinginan kita? Karena keinginan kita seringkali didorong oleh hawa nafsu. Kemudian, Nabi Yunus alaihi salam merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengakui tidak memiliki apa-apa, dan tidak memiliki kekuatan apa-apa, kecuali jika Allah memberikan. Maka saudaraku, semoga kita termasuk golongan orang yang gemar berdoa kepada Allah sebagai bentuk ibadah kita kepadanya, diiringi rasa optimis, baik sangka, dan keyakinan bahwa apapun takdir Allah pastilah yang terbaik bagi kita.